Indar Parawansa apakah masuk dalam tim suksesnya Prabowo Gibran, tapi yang menarik adalah sudah menargetkan kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Ini realistiskah atau bagaimana menurut Anda? Eh, Mas Wawan? eh, halo, halo, Halo ya, Mas Wawan, mendengar suara suaranya agak saya? terputus. Halo, Ya, kami akan mencoba memperbaiki sambungan komunikasi halo, dengan halo. Mas Wawan Sobirin selaku pengamat politik dari Universitas Brawijaya. Selamat malam Mas Wawan. Selamat malam, Ya, Mas selamat Wawan. malam. Ya, Oke. Oke Mas Wawan, kita lanjutkan perbincangan kita nih terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan dukungan dan akan menyatakan target kemenangan untuk Prabowo dan juga Gibran di Provinsi Jawa Timur. Menurut Anda ini realistis akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa? saya pikir ini bukan lagi sinyal, jadi sesuatu yang menurut saya mungkin terjadi. Kenapa? Karena tiga partai, salah satunya Mm-mm. adalah Partai Gerindra, yang jelas pendukung utama dari pasangan Prabowo Gibran kan memang sudah menyatakan mendukung Bu Khofifah untuk maju kembali di Pilgub tahun 2024. Jadi Mm-mm. saya pikir bukan sinyal lagi. Kalau saya melihat ini sebenarnya memang ini bagian dari dinamika politik yang terjadi di Jawa Timur, dan ini menarik menurut saya karena memang di pemilu 2018 lalu Mm-mm. Bu Khofifah malah tidak didukung oleh Gerindra gitu kan, sehingga waktu itu Bu Khofifah didukung oleh Demokrat dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika kita lihat memang peta politik sudah berubah, jadi saya pikir ini sangat wajar. Jadi ketika beliau, bagi saya sih bukan sinyal lagi karena memang beliau sudah dinyatakan didukung oleh Gerindra dan juga PAN dan Mm-mm. satu partai lain lagi untuk maju di Pilgub Karena sudah 2024 nanti. didukung oleh partai yang mendukung Prabowo Gibran sehingga bukan sebuah sinyal lagi ya kalau seandainya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur ini memberikan dukungannya ke Prabowo Gibran begitu ya. Betul. Jadi saya pikir itu sudah sangat clear sebenarnya. Jadi garisnya sudah tegas. Jadi partainya sudah jelas mendukung beliau, dan saya Mm-mm. pikir kan sederhana di dalam kalkulasi politik itu sederhana gitu kan. Oke. Kesamaan kepentingan itu yang paling Mhm. penting begitu. Kan karena pertanyaan selanjutnya adalah dukungan Khofifah ini apakah akan merubah suara di Pilpres terutama untuk di wilayah Jawa Timur sendiri menurut Anda? Kalau saya sih melihat begini. Jadi melihat Jawa Timur itu berbeda dengan melihat Jawa Tengah dan juga berbeda dengan melihat Jawa Barat Mhm. gitu ya. Kenapa? Karena di Jawa Timur itu ada dua kekuatan utama ya yang paling penting. Yang pertama adalah partai bercorak nasionalis, Mhm. kedua adalah atau tokoh bercorak nasionalis dan partai bercorak nasionalis, kedua adalah partai yang bercorak dan tokoh yang apa istilahnya itu figur Islami gitu kan. Jadi itu dua hal itu. Nah, kita perlu sadari bahwa Bu Khofifah ini adalah ketua muslimat gitu ya, dan hasil riset saya di Jawa Timur terutama di wilayah Jawa Mataraman itu Mhm. sangat clear gitu kan, bahwa kekuatan yang bisa menandingi dalam tanda petik gitu ya di akar rumput politik, akar rumput di bawah itu, selain untuk bisa menandingi kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah hanya bukan partai, bagi saya malah muslimat gitu. Jadi Mhm. di riset saya menemukan bahwa apa militansi apa muslimat ya, artinya organisasi Wings ya, organisasi saya perempuan Nahdlatul Ulama, itu sangat kuat perannya di dalam politik lokal di Jawa Timur, dan ini saya yakin juga bisa digunakan dalam konteks politik nasional. Jadi apa menurut saya target kenapa kemudian Bu Khofifah dari awal didukung oleh Gerindra itu strategi politik untuk kemudian menjadikan Bu Khofifah sebagai aset untuk tadi saya katakan tadi Mhm. menjadi vote getter Prabowo Gibran di Jawa Timur, yang dalam hal ini memang sebagian besar wilayah di Jawa Timur itu kan dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu. Jadi terutama di daerah apa Jawa Mataraman. Jadi mulai dari Blitar, kemudian Kediri ya, kemudian apa Trenggalek, dan sampai apalagi nanti misalkan begini di daerah
Ponorogo, kemudian Trenggalek, kemudian Pacitan, di situ adalah Partai Demokrat yang kuat. Dan Partai Demokrat itu adalah partai pendukung Bu Khofifah di pemilu 2018 lalu yang mendukung Pak Emil gitu kan sebagai wakilnya. Dan Pak Emil adalah ketua Demokrat, pejabat Demokrat di Jawa Timur gitu. Jadi klop lah di situ gitu kan karena Demokrat bagian dari koalisi Prabowo dengan Gibran Partai ya. Gerindra di pemilu. Ya, jadi saya pikir ya jadi ini saya pikir memang ya strategis ini bagian dari strategi yang dipakai oleh tim Prabowo Gibran ya dengan tadi menggandeng Bu Khofifah itu karena memang saya katakan tadi beliau punya pengaruh sebagai bukan hanya sebagai gubernur tetapi juga sebagai ketua muslimat yang punya punya pengaruh besar ya untuk menggerakkan bawah, grassroots dari wilayah Jawa Timur ya untuk mendukung Prabowo Gibran. Tapi apakah dengan pengaruh yang cukup besar itu akan mendongkrak juga karena kalau kita lihat kan sebelumnya kan Bu Khofifah juga berada di ataupun tidak didukung oleh tidak semuanya partai yang mendukung Prabowo Gibran saat ini. Ya, saya pikir kalau di Jawa Timur itu memang seperti saya katakan tadi bahwa kekuatan-kekuatan yang dipakai itu selain Islam selain partai nasionalis, tokoh nasionalis adalah Islam tradisional gitu ya yang terutama basisnya adalah di pedesaan dan itu saya lihat luar biasa kekuatannya di sana. Oke. Nah, jadi nanti yang lain juga nanti adalah sebenarnya di Jawa Timur itu ada kekuatan, mohon maaf, ada kekuatan tarekat. Ini yang penting juga untuk dipertimbangkan nanti gitu kan. Nah, tarekat itu menjadi kekuatan politik yang sangat kuat begitu ya. Dan ini yang juga nantinya wilayah, menjadi salah satu target dari Khofifah Indar Parawansa juga. Nanti juga bisa menjadi bagian dari. Ya, jadi karena memang ya ketika warga itu juga riset-riset saya di Jawa Timur itu menemukan bahwa warga di Jawa Timur itu memang relatif dinamis dalam konteks pilihan begitu. Oke, jadi kalau menurut Anda nih dukungan Khofifah ini bakal merubah suara Pilpres di Jawa Timur ya? Ini perubahannya signifikan nggak menurut Anda, Mas? Ya, saya begini, saya belajar dari pemilu kepala daerah yang dimana awalnya itu dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pemilu kada tahun 2020, gitu ya. Di situ sebagian besar itu dikuasai oleh PDIP. Tapi kemudian ketika bertanding menghadapi koalisi dari PKB itu kemudian menjadi berbalik arah, gitu ya. Nah, maksud saya gini, kekuatan PKB itu kekuatan PKB itu tidak didukung dalam konteks mesin partai, tetapi ada juga mesin politik yang lain yang saya katakan adalah salah satu adalah organisasi perempuan. Yang di situ ada Bu Khofifah sebagai pemimpinnya ya, gitu ya. Bu Khofifah sebagai pemimpinnya itu. Terus kemudian juga kalau jenengan lihat di pemilu tahun 2019 lalu gitu ya. Kita juga mohon maaf di Pilkada 2018 lalu gitu kan Bu Khofifah melawan koalisi besar PDIP kalahkan gitu ya di dalam Pilkada 2018 sehingga artinya simpul-simpul yang dipakai di dalam Pilkada 2018 itu masih bisa diaktifkan kembali begitu kan. Nah, kompetitornya Bu Khofifah, Gus Ipul, tapi kemudian sekarang mendukung Bu Khofifah, maka itu menjadi saya katakan tadi itu strategi yang memang dipakai untuk kemudian tadi memenangkan Prabowo Gibran atau untuk meraih suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Tengah kan memang sudah susah digoyahkan gitu kan. Makanya saya katakan tadi melihat politik Jawa Timur itu dalam konteks politik elektoral berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Baik. Kita nantikan ya seperti apa nih dukungan yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa. Apakah ini juga nanti akan secara langsung disampaikan oleh Khofifah sebagai tim ses dari Prabowo Gibran. Kita nantikan nih apa langkah politik dari Khofifah Indar Parawansa selanjutnya. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Brawijaya Mas Wawan Sobirin telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Dan